Halo semuanya, selamat datang di Baca Suara bersama saya, Rizka Setiadi. Di episode kali ini, saya akan membacakan ringkasan dari sebuah buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Untuk bisa lebih memahami buku ini dan mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku ini secara langsung, baik dalam bentuk buku fisik ataupun e-book. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik dan digital. Kamu bisa membelinya melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Ada saatnya di mana kamu harus berhenti memegang pedoman masyarakat agar bisa keluar dari rat race. Apa itu rat race? Dan kenapa kita harus keluar dari perangkapnya? Secara sederhana, rat race adalah rutinitas bekerja yang dilakukan seseorang untuk orang lain dan nggak pernah ada ujungnya. Ya, kurang lebih rat race itu menggambarkan dunia pekerjaan kita. Bayangkan saja, kamu sudah capek-capek bekerja, tapi bayaranmu nggak seberapa. Malah pemerintah, penagih tunggakan, dan bosmu lah yang mendapatkan keuntungan terbanyak. Kedengarannya memang pahit, tapi harus diakui kalau rat race sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan seberapapun bencinya kita akan konsep ini, toh kita tetap menjalankannya. Kenapa? Karena itulah yang sering dijadikan pedoman dalam masyarakat. Kamu pasti pernah mendengar nasihat semacam ini. Pergi sekolah, belajar yang rajin, dan dapatkan pekerjaan yang bagus. Banyak dari kita yang masih saja menerapkannya, padahal nasihat itu sudah ketinggalan zaman. Orang tua kita nggak bosan-bosan mengingatkannya pada anak-anak mereka, karena begitulah masa lalu mereka. Zaman dulu, biasanya ayah dan ibu kita akan langsung mencari kerja sesaat setelah lulus kuliah. Kemudian menghabiskan berpuluh-puluh tahun hidupnya untuk satu perusahaan. Dan akhirnya pensiun dengan tunjangan yang lumayan. Tapi, zaman sekarang sudah nggak ada lagi jaminan kita bisa hidup bebas dari perjuangan finansial atau kemiskinan. Kamu bisa saja belajar dengan giat, masuk ke sekolah yang bagus, lalu setelah lulus melanjutkan bekerja dengan gaji tinggi. Tapi, kamu nggak akan merasakan perkembangan finansialmu. Hal itu terjadi karena kamu masih terjebak dalam siklus rat race. Bosmu lah yang menjadi kaya raya atas kerja kerasmu, bukan kamu. Meski begitu, kamu masih terus menjalankan nasihat itu karena kamu takut menyalahi ekspektasi yang sudah ditanam dalam dirimu sejak lahir. Hasilnya, mungkin kamu memang gak miskin, tapi jangan harap bisa kaya raya. Keserakahan dan ketakutan adalah dua perasaan yang sering datang bagi kamu yang gak tahu cara mengatur uang. Kalau bicara soal uang, semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, dihadapkan dengan dua emosi dasar, keserakahan dan ketakutan. Kalau kamu punya uang, besar kemungkinan kamu akan menghabiskannya dengan membeli barang-barang baru. Itu disebut sebagai bentuk keserakahan. Sebaliknya, kalau kamu nggak punya uang, kamu khawatir nggak akan memiliki hidup yang layak. Itu namanya ketakutan. Orang-orang yang nggak memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola keuangan, rentan galau, karena terbawa dua emosi ini saat harus mengambil keputusan. Contohnya, kamu baru saja mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan gaji yang lumayan. Ada dua hal yang mungkin kamu lakukan. Menginvestasikan uang lebihmu dalam bentuk saham atau obligasi yang bisa menambah pundi-pundi uangmu dari waktu ke waktu, atau memuaskan dirimu dengan membeli mobil atau rumah baru. Kembali lagi, kalau kamu adalah orang yang gak tahu apa-apa tentang keuangan, disinilah dua emosi itu akan mengambil alih. Rasa takutmu akan kehilangan uang sangatlah besar, dan akibatnya kamu enggan menginvestasikan uangmu ke dalam bentuk saham atau aset lain karena beresiko. Padahal investasi semacam itu akan memberimu kekayaan dalam jangka waktu panjang. Pada saat yang sama, keserakahan menghasutmu untuk menghabiskannya demi memperoleh gaya hidup yang lebih memadai, seperti membeli rumah yang lebih mewah atau mengganti mobil baru, karena di matamu, benda-benda itu tampak lebih nyata dan lebih aman daripada membeli saham pada sebuah perusahaan. Namun, seiring dengan meningkatnya gaya hidupmu, meningkat pula hipotek dan tagihan biaya hidupmu, yang pada akhirnya kenaikan gajimu tadi jadi nggak terasa hasilnya. Terus bagaimana cara untuk melawan kedua emosi itu? Sebenarnya caranya gampang, yaitu dengan menambah pengetahuan keuanganmu tentang hal-hal seperti investasi, resiko, dan hutang. Dengan begitu, kamu akan bisa mengambil keputusan dengan rasional,
meski dihadapkan dengan rasa takut dan keserakahan. Sepintar-pintarnya seseorang gak ngejamin dia jago ngatur uang. Banyak orang mengira kalau untuk bisa kaya, kita cukup memiliki keterampilan dan keahlian saja. Tapi kenyataannya, ada banyak orang pintar di dunia ini, tapi sebagian besar dari mereka masih hidup serba kekurangan. Hal ini menandakan kalau keterampilan saja nggak cukup. Kita juga harus memiliki kecerdasan finansial, yaitu kemampuan untuk menangani hal-hal keuangan seperti akuntansi, investasi, dan sebagainya. Sayangnya, kita nggak dibesarkan dengan pengetahuan ini. Sistem pendidikan mengajarkan murid-muridnya dengan mempekerjakan guru-guru yang terampil, tapi kecerdasan finansial nggak diajarkan oleh mereka. Murid-murid nggak diajarkan bagaimana caranya menabung atau berinvestasi. Akibatnya, mereka asing dengan topik-topik seperti bunga majemuk. Kurangnya pelatihan dalam bidang keuangan bukan hanya masalah bagi anak muda, tapi juga bagi orang dewasa yang berpendidikan. Banyak dari mereka yang mengambil langkah buruk dalam mengelola uangnya. Para politisi misalnya, mereka tergolong orang-orang cerdas dan paling berpendidikan dalam tatanan masyarakat. Tapi kenapa negara ini masih saja pontang-panting terlilit hutang nasional? Ya, karena banyak dari politisi itu yang memiliki sedikit atau bahkan gak memiliki sama sekali kecerdasan finansial. Orang-orang biasa juga sama buruknya kalau soal uang. Kamu bisa melihatnya dari bagaimana kurangnya mereka merencanakan rencana pensiun di hari tua. Di Amerika Serikat sendiri, 50% pekerja nggak memiliki rencana pensiun, dan sisanya hampir 75-80% memiliki rencana pensiun, tapi nggak bisa begitu diandalkan. Dari bukti-bukti ini, kamu harusnya semakin sadar kalau sejak kecil kita nggak dibekali pengetahuan finansial. Terlebih lagi, saat perubahan ekonomi sedang gencar-gencarnya seperti sekarang, kita semakin sadar kalau mencari pendidikan mandiri tentang finansial itu penting banget. Apalagi kalau kamu bermimpi menjadi kaya raya. Aset utama adalah pikiran, bukan emas ataupun rumah. Kamu bisa mulai berusaha menjadi kaya kapanpun kamu mau. Tapi tentu saja, lebih cepat lebih baik. Kalau kamu mau mulai pada usia 20 tahun, kemungkinan berhasilnya akan lebih besar daripada saat kamu baru memulainya di usia 30-an. Meski begitu, terlepas dari berapa usiamu, cara terbaik untuk menjadi kaya adalah dengan menilai keuanganmu, menentukan tujuan, lalu mengenyam pendidikan yang bisa membantumu meraihnya. Pertama, mulailah dengan jujur akan keadaan uangmu saat ini. Dengan pekerjaanmu sekarang, penghasilan seperti apa yang bisa kamu harapkan secara realistis untuk saat ini dan ke depannya? Lalu, pengeluaran rutin apa saja yang bisa kamu atasi? Setelah berkaca, kamu pasti berpikir kalau mobil BMW yang kamu impikan mungkin selamanya akan menjadi mimpi saja. Setelah membaca buku ini, kamu akan bisa mengatur tujuan keuanganmu secara realistis. Bahkan, gak mustahil kalau kamu berpikir dapat membeli BMW itu dalam kurun waktu 5 tahun. Langkah selanjutnya adalah mulai membangun kecerdasan finansialmu. Anggap saja belajar finansial adalah caramu untuk menjadikan pikiranmu sebagai aset. Untuk memulainya, ada banyak cara, tapi salah satu pendekatan terbaiknya adalah dengan mengubah fokusmu. Bekerjalah agar kamu bisa menguasai ilmu baru, bukan untuk mendapatkan uang. Misal, kamu adalah seorang yang takut ditolak, maka cobalah untuk bekerja di perusahaan pemasaran. Mungkin gajinya nggak seberapa, tapi kamu dapat menaikkan skill jualanmu, sekaligus menaikkan kepercayaan diri yang dapat sangat berguna bagimu di masa depan. Kamu juga bisa meningkatkan pengetahuan keuanganmu di waktu luang. Daftarlah ke kelas dan seminar tentang finansial. Baca buku yang berkaitan dengan keuangan dan berusahalah agar bisa berteman dengan para pakarnya. Kalau kamu mendasari pondasi keuanganmu dengan dua hal ini, dijamin kamu pasti bisa kaya suatu hari nanti. Mengambil risiko adalah tahap pertama untuk menjadi kaya. Seseorang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu konyol. Kamu pun begitu. Bagaimana caranya kamu bisa kaya kalau caramu mengelola uang begitu-begitu saja?
Kalau kamu ingin mengubah keadaan finansialmu saat ini, kamu harus berani mengelola keuanganmu dengan cara yang berbeda. Perubahan terbesar yang harus kamu lakukan adalah mengambil risiko. Semua orang yang sukses secara finansial sudah mengambil banyak sekali risiko, sampai mereka bisa berada di posisi sekarang. Mereka pun bisa sukses karena berani mengelola keuangannya dan gak takut menghadapi semua resiko itu. Mengambil resiko berarti kamu harus siap mengalami keadaan di mana keuanganmu gak selalu aman dan stabil. Gak seperti saat kamu menyimpan uang dalam rekening giro atau tabungan di bank. Daripada bermain aman, coba kamu investasikan uangmu di saham atau obligasi. Memang keduanya sering dianggap lebih beresiko daripada rekening bank, tapi kamu akan bisa menghasilkan jauh lebih banyak kekayaan dalam waktu singkat. Atau, kalau kamu nggak mau bermain saham, ada banyak jenis investasi lain yang ujung-ujungnya bisa menambah kekayaanmu, seperti real estate atau yang disebut dengan sertifikat lien pajak. Dengan sertifikat ini, tingkat bunga berkisar 8 hingga 30%. Nggak bisa dipungkiri, semakin tinggi peluang, semakin tinggi pula resikonya. Sama seperti bermain saham, kamu akan menemui resiko yang dapat mengancam seluruh investasimu. Tapi, kalau kamu nggak mengambil resiko itu, dijamin kamu nggak akan mendapat perubahan finansial yang kamu idam-idamkan itu. Intinya, kamu bisa melipatkan pendapatanmu dengan mengambil kesempatan dan resiko yang besar pula. Jadi kaya itu nggak instan, makanya kamu harus selalu memotivasi dirimu. Kalau kamu memang berniat ingin kaya, kamu harus siap menghadapi perjalanan yang panjang dan berat. Karena kalau enggak, kamu akan tergoda untuk berhenti di tengah jalan saat bertemu rintangan. Misalnya, kamu melihat harga saham yang kamu investasikan anjlok. Agar bisa selalu termotivasi untuk terus maju, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Pertama, buatlah daftar apa yang kamu inginkan dan apa yang enggak kamu inginkan sebagai referensi pribadi. Misal, gue nggak mau berakhir kayak bokap nyokap. Atau, gue pengen bebas dari hutang dalam waktu 3 tahun. Keluarkan dan bacalah daftar ini setiap kali kamu merasa butuh diingatkan kalau kamu harus tetap gigih menjalani lika-liku menuju kekayaan. Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan membelanjakan uang untuk dirimu terlebih dahulu, baru memakainya untuk membayar tagihan bulanan. Meski cara ini berlawanan dengan kebiasaanmu, dengan melakukan cara ini, kamu bisa mencermati berapa banyak uang tambahan yang kamu butuhkan setiap bulan untuk mencukupi dua sasaranmu itu, menuruti hasrat belanja atau bayar tagihan tiap bulan. Tapi, cara ini nggak berarti mengizinkanmu untuk menghabiskan batas kartu kredit ya. Tujuannya semata-mata supaya kamu lebih kreatif untuk mencari tambahan uang. Selain itu, cara ini juga bisa menajamkan dan mengembangkan kedisiplinanmu dalam memecahkan masalah keuangan yang merupakan kunci sukses para orang kaya. Kamu juga bisa membaca biografi orang-orang kaya seperti Warren Buffett dan Donald Trump sebagai inspirasi. Mengetahui bagaimana mereka berjuang dalam mencapai kemenangan akan membuatmu tetap ambisius. Praktikanlah semua tips ini, supaya kamu sadar kalau menjaga dirimu agar tetap termotivasi itu nggak sulit loh. Kemalasan dan keangkuhan bisa bikin ahli finansial sekalipun jatuh miskin. Sifat buruk adalah penghalang di setiap goals kehidupan, nggak terkecuali aspek finansial. Kepribadianmu itu bisa banget loh menghalangimu jadi kaya, malas dan angkuh misalnya. Dua penghalang itu bisa membuatmu jatuh miskin kapan saja. Mungkin menurutmu malas-malasan itu terdiri dari tidur-tiduran dan nggak melakukan apapun. Padahal kemalasan itu nggak melulu berbentuk seperti itu. Menghindari apa yang seharusnya kamu lakukan juga merupakan bentuk kemalasan. Misal, ada seorang pengusaha yang bekerja lebih dari 60 jam tiap minggunya. Bagi orang luar, pengusaha itu pasti terlihat rajin. Padahal, dengan bekerja selarut itu membuktikan kalau dia mengesampingkan kehadiran keluarganya. Ternyata si pengusaha punya masalah di rumah dan bukannya pulang untuk menyelesaikannya, dia malah menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Dalam kasus ini, si pengusaha seorang pemalas karena ia menghindari sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Dampaknya mungkin dia harus menghadapi perceraian yang bisa saja menghabiskan lebih banyak uang. Keangkuhan juga bisa menghancurkanmu. Dalam kasus kehancuran finansial, keangkuhan di sini
bisa diartikan sebagai seseorang nggak mau ngaku kalau dirinya nggak jago soal finansial. Hal ini bisa berbahaya banget loh saat kamu melakukan investasi. Beberapa pialang saham bisa saja memanfaatkan keangkuhanmu dengan menjual lebih banyak saham dan memaksimalkan komisi mereka. Mereka nggak ada bedanya dengan para penjual mobil bekas. Para pialang saham itu akan melambungkan egomu dengan hal-hal positif investasi dan menutupi sisi negatifnya. Jadi, meski kamu sudah termasuk jago dalam urusan mencari uang, tetaplah waspada dengan dua sifat ini agar kamu nggak tiba-tiba jatuh miskin. Yang namanya investasi itu harus menghasilkan uang, bukan menghabiskan. Dalam investasi, ada dua hal yang harus kamu ketahui, aset dan liabilitas. Mengetahui dua perbedaan ini dapat memastikanmu untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Mudahnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang, sementara liabilitas membuatmu mengeluarkan uang. Jadi, kalau kamu menginvestasikan uangmu dalam bentuk aset, jelas kamu bisa kaya. Contoh aset sendiri meliputi bisnis, saham, obligasi, reksadana, real estate yang menghasilkan pendapatan, royalti dari intelektual, dan apapun yang memiliki nilai yang menghasilkan pendapatan. Bisa meningkat seiring waktu dan dapat dijual dengan mudah. Ketika kamu berinvestasi dalam bentuk aset, uang akan berubah menjadi pekerja yang akan menghasilkan cuan. Semakin banyak pekerja yang kamu jalankan, semakin baik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan setinggi mungkin di atas pengeluaran, lalu menginvestasikan lagi kelebihan uangmu itu dalam bentuk aset lain, yang berarti mempekerjakan lebih banyak uang lagi. Sayangnya, banyak investor yang kerap salah mengartikan liabilitas sebagai aset. Misal, banyak yang berpikir kalau rumah adalah aset, padahal rumah adalah liabilitas terbesar. Membeli rumah berarti kamu harus bekerja seumur hidup untuk membayar hipotek selama 30 tahun. Belum lagi pajak propertinya. Ada dua kerugian yang kamu terima kalau kamu investasi liabilitas. Pertama, kamu pasti akan memiliki pengeluaran terbesar untuk 360 bulan ke depan. Kedua, padahal sebenarnya kamu bisa menginvestasikan 360 pembayaran itu ke dalam aset yang lebih menguntungkan. Sekarang, setelah kamu tahu perbedaannya, harusnya kamu bisa lebih berhati-hati lagi untuk mempertimbangkan mana yang harus diinvestasikan dan mana yang enggak. Profesi bisa mencukupi kebutuhan bulananmu, tapi bisnislah yang akan membuatmu kaya. Banyak orang menganggap profesi dan bisnis adalah hal yang sama. Namun, dalam hal keuangan, keduanya jelas berbeda. Profesi adalah apa yang kamu lakukan selama 40 jam per minggu untuk membayar segala tagihan, berbelanja kebutuhan, dan menutupi biaya hidup lainnya. Biasanya profesimu adalah sebuah gelar seperti kepala sekolah atau senior editor. Bisnis sebaliknya adalah wadah investasi, waktu, dan uang untuk membantu mengembangkan asetmu karena profesi hanya mencukupi biaya pengeluaran. Rasanya nggak mungkin pendapatan dari profesi bisa membuatmu kaya raya. Untuk menjadi kaya, kamu harus membangun bisnis selagi menjalankan profesimu itu. Misalnya ada seorang koki, meski profesinya bisa menghidupi keluarganya, dia tetap nggak bisa menjadi kaya. Lalu, dia pun memutuskan untuk terjun ke dalam bisnis real estate. Uang tambahan yang dia dapatkan dari profesinya, dia gunakan untuk membeli aset yang dapat menggandakan pendapatannya, seperti membeli apartemen dan kondominium yang bisa disewakan. Atau contoh lebih gampang dan sedang hangat-hangatnya saat ini adalah para pekerja 9 to 5 yang mulai rajin menginvestasikan sisa pendapatannya tiap bulan untuk main saham. Dari kedua contoh tersebut, kamu jadi mengerti kalau profesi memang bisa mencukupi kebutuhan. Namun, dengan meletakkan uang tambahannya ke dalam bisnis, si koki dan si karyawan 9 to 5 itu dapat mengembangkan asetnya untuk melangkah lebih dekat menuju kekayaan. Profesimu sudah berjasa memodali bisnismu, jadi akan lebih bijak kalau kamu tetap menjalankannya sampai bisnismu bisa berdiri sendiri. Kalau itu sudah tercapai, asetmu inilah yang akan menjadi sumber utama pendapatanmu. Dan kalau kamu sudah mencapai titik ini, itu tandanya kamu sudah memiliki kemandirian finansial yang nyata. Kamu bisa meminimalisir pajak dengan cara yang legal. Kamu pasti sudah tahu kalau pajak diambil dari kekayaan pribadi.
Namun, masih belum banyak orang yang tahu kalau kamu bisa meminimalisasi pajak yang kamu bayar tiap bulannya. Tentu dengan cara yang legal secara hukum. Salah satunya dengan menginvestasikan uangmu melalui perlindungan perusahaan. Dengan menerapkan itu, pajak nggak akan mengambil uangmu dengan kejam, seperti jika kamu berinvestasi atas namamu sendiri. Di Amerika, perusahaan juga memberikan manfaat lain mengenai masalah ini. Misalnya, jika kamu menempatkan uang dan liabilitas di bawah perusahaan, perusahaan juga akan menjamin kerugian terbatas pada investasimu yang kurang cuan. Kalau kamu adalah seorang pegawai, kamu akan mendapatkan gaji, membayar pajak, lalu hidup dengan uang yang tersisa. Tapi sebaliknya, jika kamu berlindung di bawah perusahaan, kamu bisa mendapatkan uang, berinvestasi, atau berbelanja sesukamu, lalu membayar pajak dengan uang yang tersisa. Sampai sini, harusnya kamu udah tahu kalau perusahaan bisa juga membuatmu cepat kaya. Dan masih ada cara lain untuk meminimalkan pajakmu. Edukasikan dirimu dengan banyaknya celah dan manfaat sistem pajak. Misalnya, kamu menjual aset real estate yang kamu miliki untuk membeli aset baru yang lebih mahal. Bagian 1031 dari Kode Pendapatan Internal di Sistem Perpajakan Amerika Serikat akan menangguhkan pengambilan pajak aset barumu sampai kamu melakukan likuidasi properti. Itu berarti keuntungan modalmu akan meningkat, sementara pemerintah menahan diri untuk nggak mengambil hartamu sampai saatnya nanti. Dengan mengetahui bagaimana sistem di negaramu, kamu bisa secara legal mengurangi uang yang diambil pemerintah darimu. Pesan dari buku ini, karena kita nggak dibekali kecerdasan finansial di sekolah, bisa atau enggaknya kamu jadi kaya tergantung dari bagaimana kamu mengembangkan keahlian ini sendiri. Kamu baru bisa jadi kaya atau mandiri secara finansial bila memiliki IQ finansial yang tinggi dan didukung dengan gigih dan ambisius. Tapi, jangan lupa juga menginvestasikan pikiranmu, karena bagaimanapun, pikiran adalah aset terpenting dalam segala situasi finansial yang bisa membawamu pada kesuksesan. Saran yang bisa kamu terapkan. Kalau kamu ingin melihat hasilnya, mulailah sekarang juga. Meskipun buku ini menerangkan jalan yang bisa kamu tempuh untuk bisa mandiri secara finansial dan kaya raya, ambisi ini hanya menjadi omong kosong kalau kamu nggak mulai melakukannya. Jadi, setidaknya, mulailah mencari dan mempelajari buku tentang bidang yang kamu minati, misalnya real estate atau pasar saham. Cari tahu di mana kamu bisa membeli buku itu, seri mana yang cocok untuk pemula. Selain itu, cobalah untuk menemukan sosok idola dari minatmu itu. Apakah ia punya situs webnya sendiri? Kapan buku berikutnya akan terbit? Sebagai contoh, situs web seperti Investopedia memiliki informasi yang bagus untuk pemula yang gak yakin harus mulai menginvestasikan uangnya dari mana. Intinya, tetaplah aktif mencari informasi yang akan memberimu pemahaman lebih baik tentang investasi yang kamu inginkan. Buatlah tabel untuk mengetahui pendapatan, pengeluaran, aset, dan liabilitas yang kamu miliki saat ini. Salah satu poin utama buku ini adalah agar kamu punya penghasilan yang lebih besar dari pengeluaran. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan memantau keuanganmu. Kamu bisa memakai program seperti Microsoft Excel untuk membuat tabel yang bisa diperbarui setiap bulan. Buatlah bagan pendapatanmu dan bandingkan dengan pengeluaran yang mencakup semua tagihan, biaya sewa, gaya hidup, pajak, dan biaya lainnya. Selain itu, jangan lupa untuk selalu memperhatikan berapa banyak yang sudah dihasilkan dari asetmu dan berapa banyak yang dikeluarkan liabilitas. Cara ini akan memudahkanmu dalam mencari tahu pengeluaran apa yang harus kamu hilangkan sehingga kamu bisa memperlebar jarak antara pendapatan dan pengeluaran. Berteman dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Carilah orang yang sudah lebih dulu terjun dan aktif dalam hal investasi. Misalnya, kamu bisa berkenalan dengan seseorang di kantor pajak setempat yang tahu banyak tentang sertifikat lien pajak. Traktir mereka makan siang selagi kamu mengambil pengetahuannya. Pastikan juga kalau mereka tahu tujuanmu adalah untuk belajar dari pengalamannya dan bukan semata-mata meminta bantuan untuk menjadi kaya. Kalau kamu jujur, banyak orang yang akan dengan senang hati mengajarimu tentang apa yang ingin kamu cari. Terima kasih sudah mendengarkan ringkasan buku ini.
kamu bisa mendengarkan ringkasan buku lain dengan mengunjungi channel ini dan cari di bagian playlist atau daftar putar. Saya harap kamu mau memberikan masukan ataupun request untuk saya bacakan ringkasan buku lain. Bisa melalui kolom komentar, email, atau melalui pesan di Instagram. Kalau kamu mendapatkan manfaat dari audiobook ini, jangan lupa untuk like dan bagikan ke seluruh teman-temanmu. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.